Halo semua, selamat hari Sabat dan selamat bertemu lagi di dalam khutbah jam 11 di laman page Seventh Day Adventist Manggataal Church. Saya ingin mengucapkan syukur dan puji kepada Tuhan oleh sebab kebaikan dan kemurahan-Nya, dan sudah tentu berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam keluarga kita masing-masing. Setelah kita berada stay home dalam rumah, stay safe, dan kita pada hari ini masih dapat berbakti sebagaimana yang kita sudah maklum. Dan bukan kita sahaja, tetapi semua sahabat-sahabat seiman kita berbakti di tempat di mana mereka berada. Mungkin sebelum Anda melihat live stream ini, mungkin kamu sudah pergi ke Seventh Day Adventist Mission YouTube channel, mungkin Anda pergi Southeast Asia Hope Channel, dan mungkin ada yang pergi Indonesia, ada yang pergi Filipina. Semua ini adalah saluran kita untuk memperkayakan kita dengan kebaktian dan juga pujian kita kepada Tuhan. Dan saya ingin ucapkan juga kepada hari Sabat, kepada semua yang viewers yang baru masuk, dan saya mau kita teruskan like, dan yang lebih penting adalah share. Dan bila kita share, kemungkinan kawan-kawan kita yang lain juga akan turut serta dan mendapat berkat daripada khutbah yang sudah diwawarkan, yaitu yang bertajuk oleh Karena PKP. Dan sudah tentu kita akan bersama lagi dalam beberapa minggu yang akan datang bersama dengan saya dalam khutbah secara live. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja, pertama sekali di kawasan SDA Manggataal. Jadi dalam kawasan SDA Manggataal ini ada tujuh buah gereja, yaitu Manggataal dekat dengan Pekan, kita ada di Mansiang, kita ada di Keliangau, kita ada Natai, dan juga kita ada Lobo. Dan kita juga ada Kolonsi, dan kita ada Kokol. Jadi ada 7 gereja di kawasan Manggataal ini, dan saya pasti banyak di antara Anda yang sedang melihat ini. Dan kepada Anda juga yang daripada luar kawasan Manggataal, kami sangat mengalok-alokkan kehadiran Anda di dalam acara khutbah ini. Dan saya akan membawa kita untuk menyanyi satu lagu. Lagu ini lagu klasik, tetapi telah dimodernkan untuk menjangkau khususnya kepada orang-orang muda. Dan lagu ini bertajuk Amazing Grace yang dinyanyikan oleh seorang daripada pemimpin ataupun worship leader yang kita kenal sebagai Chris Tomlin. Amazing Grace, and then ada dia punya chorus, yaitu My Chains Are Gone.
has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, have been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Sungguh ajaib dan beruntung apabila kita mengenal kasih Tuhan yang menakjubkan, yang luar daripada jangkaan kita. Saudara dan saudari, kalau bukan oleh karena kasih Tuhan, rantai dosa tidak akan putus. Pada hari Sabat ini saya ingin membawa kita untuk mengerti bahwa kasih Tuhan itu adalah sesuatu pemberian yang indah dan ajaib yang daripada Bapa Surgawi. Melalui Yesus Kristus, hari ini kamu dan saya boleh berbakti dan menyembah, memuji nama Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa untuk memulahkan khotbah ini. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, hari Sabat yang kudus ini kami berada di tempat kami masing-masing. Ya, kami tahu ada yang menghalang kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam bangunan suci Tuhan. Namun gereja yang sebenar adalah kami. Kami sudah menubuhkan gereja-gereja di tempat di mana kami berada. Dan gereja itu mungkin keluarga kami, gereja itu mungkin kami sendiri berada dalam rumah. Tetapi dimanapun kami berada, di situ juga kehadiran-Mu akan menyertai kami. Kami memohon agar Engkau mengampuni dosa kami. Biarlah kami dapat melihat firman-Mu, melihat khotbah ini dengan hati yang terbuka dan mahu mendengar suara Tuhan berbicara dalam hati kami. Terima kasih Bapa karena akan ada kebangunan rohani kami sementara kami beribadah kepada-Mu dalam khotbah. Dengan ini Bapa, kepada Roh-Mu lah kami bersandar yang akan menuntun kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat dan juga selamat bersama-sama dalam acara khotbah ini. Khotbah lebih kurang sejam dengan tajuk oleh karena PKP. Ya, kemarin kita sudah diberitahukan bahwa ada lanjutan daripada perintah kawalan pergerakan, dan oleh karena itu maka kita juga akan bersama-sama di dalam khotbah secara live, bukan dengan saya saja tetapi dengan channel-channel dan juga laman Facebook yang lain yang boleh kita dapati. Namun pada hari ini
Saya ingin sampaikan satu tajuk khutbah, yaitu oleh karena PKP. Apa yang terlintas dalam pikiran kita apabila kita terus menyatakan PKP? Sudah tentu istilah ini di Malaysia sudah tidak asing lagi, yaitu perintah kawalan pergerakan. Untuk memulakannya, saya ingin mengambil satu ilustrasi. Anda dan saya sudah tentu banyak melihat movie. Mungkin bukan saja sepanjang PKP ini, tetapi mungkin sebelum itu. Apa yang ada dalam action movies khususnya? Jadi ada banyak genre movies, kita ada romance, kita ada family, kita ada kids, dan kita ada adventure, dan salah satunya adalah action movies. Apa yang saya ingin utarakan adalah seperti berikut. Kalau kita lihat dalam action movies, kita akan lihat bahwa ada dua watak utama. Dia mesti ada hero dan dia mesti ada musuh. Dan ini yang menyebabkan aksi-aksi itu kelihatan menarik dan menangkap perhatian para penonton. Tetapi apabila kita melihat hero dan musuh ini, apabila mereka beraksi, apa yang kita dapati adalah bukan muka mereka sahaja ataupun bukan kepada tubuh mereka yang difokuskan oleh kamera. Kalau kita perhatikan bahwa hero yang ada, musuh yang ada, bukan mereka ini menjadi fokus. Apa yang dibuat oleh movie adalah menarik. Mari kita lihat. Pertama, bila aksi ini ada, kita akan melihat pergerakan benda-benda di sekeliling. Di mana bila mungkin mereka sedang bergaduh atau bertarung, kita akan nampak bahwa bukan saja tangan kaki mereka ataupun apa saja yang mereka gunakan, tetapi dia ada efek, ada kesan pergerakan, mungkin batu terbuang, mungkin meja terbalik, mungkin kursi terbang, mungkin pokok tumbang. Semua ini ada di dalam aksi, menunjukkan bahwa ada pertarungan yang sedang berlaku. Pergerakan benda-benda di sekeliling ini menjadi fokus juga kepada kamera yang sedang merekam. Kedua, kita juga dapat melihat bahwa bukan hero saja dan musuh, tetapi bilangan musuh yang tumpas. Jadi kita nampak bagaimana hero ini, dia coba mengalahkan musuhnya, dan selepas itu banyak di antara kelompok daripada musuh ini tumpas, mungkin ratus, mungkin ribu, dan ini menunjukkan bahwa dia sesuatu yang hero ini mempunyai sesuatu kuasa ataupun kekuatan yang boleh mengalahkan banyak musuh. Jadi kita nampak bagaimana movie aksi ini dibuat. Satu lagi adalah kita melihat kemusnahan yang terjadi akibat daripada pertempuran. Mungkin apabila peperangan, katakanlah aksi itu adalah peperangan, kemusnahan yang berlaku adalah mungkin bangunan runtuh. Mungkin kemusnahan yang berlaku adalah kalau itu tentang bencana alam, maka banyak yang akan musnah. Mungkin alam semula jadi musnah. Ini kemusnahan ini akan selalu menjadi fokus juga kepada pembuat film aksi. Nah, apa yang menarik lagi adalah berikut. Plot ataupun jalan cerita. Di mana hero pada satu titik seolah-olah dia akan kalah. Tetapi oleh karena plot itu, jalan cerita itu sudah diberitahukan bahwa dia harus bangkit, maka aksinya adalah hero ini seolah-olah yang sedang kalah akan bangkit daripada kekalahan dan akhirnya mengalahkan musuh. Nah, bila kita melihat movie, mungkin dalam kepala kita hanya melihat hero dan musuh, siapa hero dan musuh, tapi coba perhatikan apa yang dibuat oleh pembuat movie. Mereka gunakan aspek ini untuk menunjukkan betapa kuatnya hero itu atau betapa kuatnya musuh itu. Nah, bila kita beralih daripada ini, tadi ilustrasi, dan bila kita bercakap tentang perintah kawalan pergerakan, kita selalu katakan bahwa kita dikawal dalam rumah, kita tidak diminta untuk jalan ke sana dan ke sini. Tetapi apa efeknya? Apa kesan daripada PKP ini? Ini yang menyebabkan kemarin dikatakan bahwa 97% PKP ini dilaporkan bahwa 97% di Malaysia PKP ini berjaya dan mereka perlu capai 99%. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh melihat apa efek daripada perintah kawalan pergerakan. Nah, apa efeknya? PKP efeknya satu, semua pemandu tidak boleh ada penumpang, harus ada satu saja. Jadi mesti ada seorang saja dalam kereta. Jadi ini kesan, tidak semestinya berada di dalam rumah, tetapi kesan daripada PKP ini adalah hanya ada pemandu dan tidak ada penumpang. Dan satu lagi adalah data percuma untuk internet, untuk setiap phone.
di mana 1 gig, saya juga mendapat 1 gig. Mungkin data yang saya gunakan sekarang ini untuk live adalah datang daripada data percuma ini, 1 gig, puji Tuhan. Ini adalah kesan PKP. Selain daripada itu, kita dapat melihat bahwa di Facebook berlumba-lumba suri rumah dan juga kaum lelaki coba menunjukkan kemampuan mereka untuk membuat kui penganan ataupun kui panjaram. Dan ini kesan daripada PKP. Selain daripada itu, Astro. Bagi Anda yang mempunyai Astro, kamu mungkin mendapat saluran yang percuma. Dan saluran percuma ini membuatkan para penonton mempunyai banyak pilihan untuk menonton wayang yang mereka ingin lihat. Selain daripada itu, kita dapati bahwa mencecah 1.000 mereka yang sudah ditangkap karena melanggar peraturan ini ataupun perintah kawalan pergerakan ini. Jadi ini kita bercakap tentang PKP. Kesannya bukan PKP, tetapi apa kesan di sekeliling PKP tersebut. Dan tadi kita nampak apa kesan kepada hero dan juga musuh yang sedang bertarung. Jadi di luar daripada PKP ini, kita bukan saja melihat banyak orang terkurung dalam rumah, tetapi ada kesan kepada rutin kehidupan seseorang. Kita lihat lagi, banyak yang kreatif dengan perkataan PKP. Dalam chat WhatsApp, ada beberapa yang sangat kreatif, individu yang sangat kreatif dan mengongsikan tentang PKP ini. Apa yang mereka katakan tentang PKP ini lebih banyak dalam bahasa dusun. Mungkin bahasa dusun, orang-orang dusun sudah bosan dengan PKP, jadi mereka mau cari benda lain. Peturanga kasai piring, makan saja. Jadi artinya selalu berdepan dengan piring. Ada lebih kreatif, dia kata pengen rumah kasai piring. Bukan saja berdepan, tetapi dia terlalu dekat dengan piringnya. Mungkin ada lagi yang mengatakan pemonsoi kopan jaram. Jadi banyak yang melihat bahwa PKP ini boleh dikaitkan dengan kehidupan oleh karena kesan daripada PKP. Lain lagi mengatakan PKP ini paling kuat pukul. Who knows? Ada laporan yang mengatakan banyak anak-anak yang mungkin terpaksa berada dalam rumah yang mungkin mempunyai keluarga, ahli keluarga yang suka untuk membuli, suka untuk mendera. Dan paling kuat pukul mungkin. Ataupun kepada semua pastor, mungkin pastor kuat pukul. Tidak tahu. Ini datang daripada kalangan pastor sendiri. Untuk mencari apa ini PKP, terlalu bosan mungkin. Ataupun penghapus kesai pasangan. Ini bila saya nampak ini saya tertawa. Di rumah saja, jadi penghapus kesai pasangan. Lihat bagaimana orang begitu kreatif dengan PKP. Ataupun potilambus keposian poin bida. Ini saya suka sedikit sebab kita masih hidup dengan rutin kita, tetapi ada kelainan yang harus kita lihat. Nah, daripada semua yang ada dalam kepala otak kita ini, itu perintah kawalan pergerakan dan juga kreatifan individu untuk melihat bahwa semua ini mungkin boleh jadi PKP. Saya ingin untuk memberitahukan kita buang untuk sementara waktu semua ini, apapun yang ada. Dan saya mau kita beralih kepada PKP, yaitu yang ini. PKP dalam khotbah ini adalah, ingat ini sepanjang kita mendengar. PKP adalah perintah kasih pencipta. Inilah yang saya ingin sampaikan. Ada 3 bahagian. Perintah kasih pencipta. Daripada perintah kawalan pergerakan, daripada semua definisi ataupun akronim PKP yang orang sudah buat. Dalam khotbah ini, mari kita bear in mind, mari kita masukkan dalam kepala minda kita bahwa PKP adalah perintah kasih pencipta. Situasi yang pertama saya ingin tunjukkan kepada kita adalah ini, yang terdapat dalam Keluaran, di mana orang Israel kena lockdown oleh Firaun. Kita lihat, mereka tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Di tanah Mesirlah mereka dikurung sebagai hamba. Jadi kita tahu benar ini cerita, saya tidak perlu panjangkan. Israel sudah lebih kurang 400 lebih tahun berada di tanah Mesir, tidak dibenarkan keluar dan dijadikan buruh kasar bahkan hamba pada zaman Musa. Dan mereka ini tinggal di Goshen dan mereka adalah pembina-pembina.
dan mereka adalah pekerja untuk membangunkan tamadun Mesir. Apalagi yang ada kita lihat dalam situasi pertama ini? Mereka tidak dibenarkan keluar daripada tanah Mesir. Mereka diminta oleh Firaun ataupun diperintahkan oleh Firaun, di mana mereka harus ada di tanah Mesir dan tidak boleh keluar. Kita tahu bahwa Musa diutus, tetapi kita akan pergi ke tempat itu di bagian itu nanti. Hidup dan mati di tangan pemerintah yang tidak mengenal Tuhan Israel. Nah, dalam permulaan keluaran kita akan nampak bahwa apa yang berlaku, bagaimana mereka ditindas, mereka menjadi hamba, dan mereka diperlakukan dengan kasar oleh Firaun dan juga mandur-mandur yang ada pada waktu itu. Bahkan Firaun menjadi takut oleh karena mereka semakin membanyak, dan Firaun tidak mau populasi mereka ini akan meningkat melebihi populasi orang Mesir, dan satu hari nanti kemungkinan besar mereka akan memberontak. Jadi Firaun mempunyai rencana untuk mengawal pertambahan populasi ini, di mana dia menyuruh bidan-bidan yang ada, kalau mereka pergi kepada ibu-ibu Israel yang mengandung dan hendak melahirkan anak, di sana Firaun memberikan perintah supaya kalau itu lelaki, bunuh dia. Tetapi kita lihat dalam keluaran, kita nampak ada 2 orang bidan, di mana 2 orang bidan ini mereka katakan kepada Firaun, kami orang Israel, ibu Israel begitu kuat, kami belum sampai untuk membantu mereka di dalam melahirkan anak, mereka sudah bersalin. Ini karena penjagaan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, dalam situasi ini, apa yang kita mau pahami adalah bagaimana kehidupan mereka. Sebenarnya ini sudah dinyatakan kepada Abraham dalam mimpinya, bahwa keturunannya itu harus pergi ke Mesir. Di sana mereka akan menjadi hamba selama 400 tahun. Dan setelah Yosua sudah mati dan beberapa generasi selepas itu, Firaun yang ada pada waktu itu tidak lagi mengenal Yusuf dan tidak mengenal Tuhan orang Israel yang telah membawa mereka ke sana. Akhirnya mereka ditindas. Dan apa yang berlaku dalam situasi ini adalah mereka begitu di dalam kesengsaraan, penindasan, mereka kena lockdown, mereka tidak dibenarkan keluar, mereka tidak dibenarkan untuk melakukan sesuka hati, mereka harus patuh, bahkan mereka sekarang populasi mereka dikawal. Ada ancaman bunuh untuk anak-anak lelaki khususnya. Nah, apabila rancangan bunuh melalui bidan tidak berjaya, perintah daripada Firaun dikeluarkan bahwa semua orang Mesir boleh membunuh bayi Israel yang adalah laki-laki. Dan ini juga dilakukan oleh tentara Mesir sendiri. Jadi bila ini begitu tertekan, kita tahu bahwa ada sesuatu yang berlaku. Yang berlaku itu adalah ini. Keluaran 37, kita sekarang pergi jauh. Di mana Musa sudah besar, dia sudah membunuh seorang Mesir, dia lari ke Midian, dia sudah 40 tahun sebagai gembala di tanah Midian, dia sudah berkawin dengan Zipora, dia sudah mempunyai anak, dia sudah mempunyai harta, dan selama 40 tahun itu, selepas 40 tahun, Tuhan menampakkan dirinya dengan api di semak Samun. Dan Tuhan memanggil dia katakan seperti ini. Keluaran 3 ayat 7 mengatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, apa yang Tuhan beritahukan kepada Musa di sini? Tuhan beritahukan apa yang dia sudah perhatikan dalam kehidupan orang-orang Israel di Mesir. Ada 3 perkara. Tuhan yang peduli ini mengatakan, aku sudah memperhatikan kesengsaraan mereka. Aku sudah mendengar teriakan mereka untuk meminta pembalasan, meminta keadilan. Aku ketahui penderitaan mereka. Nah, di sini selama 400 tahun, selepas juga 40 tahun Musa di Mesir, di tanah Midian, di sana Tuhan memanggil dia. Dan bukan saja memanggil dia, tetapi memberitahu apa yang sudah dia perhatikan dalam kehidupan bangsa Israel. Dia katakan, aku perhati
bagaimana mereka sengsara. Aku mendengar teriakan mereka. Aku mengetahui bagaimana mereka menderita, diancam bunuh, bagaimana mereka ditambah pekerjaan dan tidak diberi gaji yang setimpal. Bagaimana mereka ditambah beban pekerjaan mereka. Saudara-saudari, apa yang kita alami hari ini juga Tuhan akan dengar. Bukan khususnya dalam keadaan seperti ini, seluruh dunia. Seluruh dunia berdoa kepada Tuhan, tidak mengira apa agama dan kepercayaan pun. Mereka meminta supaya Tuhan mendengar kehidupan manusia yang sengsara, yang diancam dengan penyakit ini, dengan wabah ini. Ketahuilah, di dalam penderitaan ini, dalam kesengsaraan, di dalam seruan, dalam doa, sesiapapun, Tuhan memberitahukan kita dalam ayat ini. Walaupun dia memberitahukan ini kepada Musa, tetapi dia juga beritahu kita bagaimana sifat Tuhan sehingga hari ini. Aku perhati, aku mendengar, aku mengetahui. Jangan takut. Nah, persoalannya adalah kenapa Tuhan memanggil Musa. Saya ingin buat kesimpulan singkat di sini. Oleh karena perintah kasih pencipta. Oleh karena pemerhatian. Oleh karena apa yang sudah Tuhan lihat dan Tuhan sudah rasakan dalam kehidupan orang Israel di Mesir. Oleh karena perintah kasih pencipta kepada Musa, dia mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari perhambaan Mesir ke tanah perjanjian itu, Kanaan. Apa yang layak di depan Tuhan untuk kehidupan orang Israel? Apa yang mereka boleh berikan kepada Tuhan sehingga mereka layak untuk dibawa keluar daripada perhambaan Mesir? Kemungkinan dan sudah pasti mereka sebati dengan kehidupan, termasuklah penyembahan dewa dan juga patung di Mesir. Sudah tentu mereka melupa, mungkin kebanyakan di antara mereka lupa tentang nama Tuhan, tentang pencipta mereka. Mereka mungkin sudah lupa tentang apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Mereka sudah lupa dengan tentang tanah perjanjian, negeri yang Tuhan tunjukkan, janjikan kepada Abraham. Tetapi oleh karena perintah kasih pencipta ini, dia berikan perintah kepada Musa. Walaupun orang Israel tidak layak, dia berikan perintah ini kepada Musa untuk membawa mereka keluar daripada hamba Mesir. Saudara dan saudari, bagaimana kita tahu ini adalah kasih Tuhan? Karena Hosea 11 ayat 1 mengatakan, Tuhan mengatakan, ketika Israel masih muda, yaitu waktu mereka berada di tanah Mesir. Jadi nampaknya Tuhan membayangkan di sini bahwa di mana orang Israel begitu muda sewaktu mereka berada di tanah Mesir. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai bapa, dia melihat anaknya ini yang masih muda. Israel itu masih muda waktu dia di Mesir. Aku kasihi dia. Nah, dilihat di sini, Tuhan sendiri mengaku kepada Hosea. Dia menceritakan ini. Israel masih muda ketika mereka di Mesir. Kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi daripada ayat ini, kita mempunyai pengertian. Oleh karena perintah kasih pencipta, dia memberikan perintah kasih itu kepada Musa untuk memanggil anak-anaknya, yaitu umatnya Israel daripada Mesir untuk keluar. Saya ingin pastikan untuk kita melihat bahwa tidak ada satupun yang boleh ditawarkan oleh orang Israel untuk menyatakan kepada Tuhan yang mereka boleh katakan, kami ini layak untuk dibebaskan daripada perhambaan. Kami ini layak untuk menerima tanah atau negeri yang Tuhan sudah janjikan. Tidak ada yang layak. Tetapi oleh karena kasih pencipta, oleh karena kasih Tuhan ini, yang telah mencipta mereka atau membuat perjanjian dengan Abraham, dia setia, maka dia mau membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Oleh karena kasih pencipta. Situasi yang kedua, manusia di bumi kena lockdown oleh dosa. Ini sangat penting untuk kita akui. Kita harus akui bahwa bumi berdosa ini adalah tempat di mana manusia juga kena lockdown, dikurung. Manusia berdosa. Manusia kena lockdown dan mereka berhadapan dengan upah dosa, yaitu kematian.
Sadar atau tidak, kehidupan kita ini sama seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Mereka kena lockdown di Mesir. Kita, manusia secara keseluruhannya, kena lockdown di bumi yang sudah jatuh ini. Orang Israel di Mesir, mereka bukan saja kena lockdown, tetapi mereka berhadapan dengan pemusnahan, pembinasaan bangsa. Mereka berhadapan dengan kematian. Mereka ditindas. Hari ini kita dapat melihat dalam spek yang lebih besar bahwa kita manusia yang berdosa bukan saja terkurung di bumi ini, tetapi kita juga berhadapan dengan upah dosa, akibat dosa, yaitu kematian. Bumi ini penuh dengan dosa. Ini adalah tempat lockdown manusia yang sudah memberontak Tuhan. Bukan karena Tuhan lockdown kita dengan kekejamannya, tetapi manusia yang sudah memilih untuk dijangkiti dengan virus dosa dan menyebabkan kita harus di lockdown di bumi ini. Ini akibat kita tidak dibenarkan untuk pergi ke planet yang lain. Hari ini para saintis mereka pergi ke Mars, tetapi tidak ada seorang manusia pun pergi ke Mars hanya dengan robot. Tuhan tidak membenarkan manusia untuk tinggal di planet yang lain, untuk melawat planet yang lain, untuk pergi ke planet yang lain, untuk bertemu dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Kita kena lockdown di bumi ini. Tuhan juga tidak membenarkan kita yang berdosa untuk bersama-sama menikmati keindahan dan keagungan di surga. Itu belum sampai waktunya, karena kita mempunyai virus, kita mempunyai dosa yang benar-benar membuatkan kita harus di lockdown. Melihat kepada situasi ini, akhirnya saudara dan saudari, kita sadar bahwa kita memerlukan sesuatu. Dan sesuatu itu adalah apa yang tercatat di dalam Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, sekali lagi, ini adalah perintah kasih pencipta. Perintah kasih pencipta yang sudah mengasihi dunia, bumi ini, sejak waktu hari penciptanya. Yang sudah mengatakan setiap hari penciptaan bahwa semua amat baik. Sungguh amat baik. Ciptanya dia puas hati. Dia mengatakan very good. Dia katakan sungguh amat baik. Ciptaan yang dia sudah ciptakan itu sempurna. Dan apabila dunia ini, bumi ini berdosa, ciptaannya manusia berdosa, yang sudah dia bentuk dengan gambar dan rupa, jatuh dalam dosa, pilih untuk memberontak dia, still masih sama, tetap kekal, bahwa kasih pencipta ini masih utuh, masih kuat bersama dengan manusia yang berdosa. Apa yang dia sudah lakukan? Dia memerintahkan atas perintah kasih. Dia mengatakan anaknya yang tunggal akan datang ke dunia, ke bumi. Dan dia akan menjadi juru selamat manusia berdosa. Supaya setiap manusia yang berdosa tetapi percaya kepada Yesus yang sudah menebus, yang sudah menggantikan kehidupan kematian untuk orang berdosa, akan diberikan hidup yang kekal. Kita simpulkan dalam kesimpulan kecil. Oleh karena perintah kasih pencipta. Nah, pencipta ini adalah Bapa. Oleh karena perintah kasihnya, dia telah memberikan Yesus sebagai kunci yang membuka jalan pengampunan dan keselamatan bagi semua orang berdosa. Jadi kita lihat di sini bahwa perintah kasih Bapa surgawi, perintah kasih pencipta ini, perintahnya ini membuatkan Yesus menjadi kunci kepada jalan pengampunan dan juga kepada keselamatan semua manusia. Saudara dan saudari, Yesus sendiri mengatakan kepada kita, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekarang kita lihat bahwa di Israel, di tanah Mesir, mereka mempunyai masalah. Mereka ditindas. Mereka menghadapi kematian. Mereka perlukan juru selamat. Mereka perlukan kebebasan. Hari ini kita sebagai manusia ditindas oleh dosa. Kejahatan mengelilingi kita.
Virus mengelilingi kita. Kita perlukan juru selamat. Kita perlukan jalan keselamatan. Tuhan mengutus Musa atas perintah kasihnya untuk datang dan membawa mereka, memimpin mereka ke tanah perjanjian. Membebaskan mereka daripada tangan Firaun yang ingin membunuh mereka. Yang ingin membinasakan mereka. Yang ingin mengekang mereka. Dan Musa memainkan peranan yang penting. Di mana dia adalah mediator. Dia adalah pengantara di antara Tuhan dan juga orang Israel. Dialah juru cakap bagi Tuhan. Dialah yang memberitahukan apa kehendak Tuhan. Bagaimana mereka harus hidup di depan Tuhan. Maka Musa telah datang kepada orang Israel. Dia telah membela mereka. Bukan saja di depan Firaun. Tetapi membela mereka di depan Tuhan. Yang hendak memusnahkan mereka karena mereka menyembah anak lembu sapi. Hari ini kita melihat bahwa kita yang memerlukan keselamatan, yang sudah kena lockdown di bumi berdosa, kita perlukan kebebasan, kita perlukan keselamatan, kita perlukan jalan keluar daripada masalah kita ini. Dan apa yang kita nampak adalah Yesus Kristus diutus oleh Bapa Surgawi datang ke dunia untuk menjadi mediator, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi juru selamat, pengantara, di mana kepada Dia kita boleh memiliki jalan pengampunan, kita boleh memiliki kebenaran, dan kita boleh memiliki kehidupan. Dan tidak ada orang lain, tidak ada individu yang lain selain hanya Yesus yang diutus oleh Bapa Surgawi, oleh Pencipta, agar anak-anaknya, ciptaannya akan dapat diselamatkan. Situasi yang ketiga, murid-murid Yesus kuarantin di Yerusalem. Dan ini selepas Yesus naik ke surga. Murid-murid Yesus berada di Yerusalem oleh karena perintah kasih Pencipta juga. Kita akan lihat itu nanti. Namun sekarang mereka tidak terkurung. Mereka terkurung bukan sebab mereka menjadi hamba seperti di Mesir, hamba ataupun hamba dosa. Tetapi mereka terkurung, kuarantin, lockdown dalam satu rumah untuk menantikan satu kuasa, yaitu kuasa Roh Suci yang sudah Bapa Surgawi janjikan dan sampaikan melalui Yesus Kristus. Di dalam kuarantin ini, di dalam lockdown ini, mereka berdoa, mereka menyanyi, dan mereka merendahkan diri, dan mereka memohon kampunan atas semua keraguan yang mereka sudah ada selama ini. Kita tahu Petrus dan semua murid-murid yang lain meragukan apakah Yesus akan bangkit. Mereka tidak paham dengan apa misi Yesus dalam dunia. Sehinggalah Yesus mengatakan kepada mereka dalam Kisah 1 dan mengatakan kepada mereka bahwa jangan keluar daripada Yerusalem. Jangan keluar sampailah Roh Suci turun ke atas kamu. Dia menghalang murid-muridnya untuk keluar daripada Yerusalem. Nah, dalam kuarantin ini dan juga dalam kurungan ini, mereka terkurung sekali lagi berbeza daripada apa yang kita lihat situasi 1 dan 2 tadi. Bahwa mereka sekarang ini sebenarnya menantikan sesuatu. Apabila mereka sudah berdoa, menyanyi, merendahkan diri, mereka bersatu sebagai murid-murid Yesus. Akhirnya kuasa Roh Suci ini turun ke atas mereka dan membebaskan mereka dari kuarantin itu, dan hasilnya begitu menakjubkan. Lihat, kita baca Kisah 1 dan 2. Pentakosta 50 hari selepas Paskah, lebih kurang 50 hari selepas Paskah. Nah, kita baca sedikit details perincian yang ada. Dalam Kisah 1:45 dan 8, pada satu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Lihat ini, menjanjikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar dari Bapakku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada terjemahan yang mengatakan, mengambil terjemahan mengatakan seperti ini, days from now. Ini dikatakan tidak lama lagi. Days from now, ataupun beberapa hari selepas ini, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Tapi sebelum itu kamu harus berada di dalam ruangan ini, di Yerusalem, dalam satu tempat,
untuk menantikan Roh Kudus ini. Nah, dalam ayat 8 apa yang kita lihat ialah Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita simpulkan. Oleh karena perintah kasih pencipta, Dia telah mengutus Roh Suci ke atas murid-murid Yesus, sehingga mereka diperkasakan dengan hebat sebagai saksi di Yudea, Samaria, seluruh bumi untuk memberitakan keselamatan dalam nama Yesus. Mari kita lihat daripada situasi yang pertama. Situasi yang pertama kita nampak bagaimana orang Israel sudah menderita, tersiksa, dan berhadapan dengan kematian. Situasi kedua, kita melihat bagaimana manusia berdosa terkurung dalam bumi yang berdosa ini. Mereka juga tersiksa. Kita ini berhadapan dengan kematian. Kita ini berhadapan dengan semua kejahatan yang ada oleh karena akibat dosa. Kita sendiri mereput sebagai manusia yang berdosa. Kita perlukan sesuatu. Nah, saya ingin kita bayangkan. Kalaulah orang Israel keluar daripada tanah Mesir, apa yang mereka boleh buat? Kalaulah kita bebas daripada genggaman dosa, apa yang kita boleh buat? Situasi yang ketiga, saya ingin jelaskan. Petrus ataupun 12 murid Yesus, mereka adalah seperti kamu dan saya. Mempunyai kelemahan, mempunyai keraguan. Dan inilah yang Yesus coba hilangkan daripada kehidupan mereka selama Yesus berada di muka bumi. Dia coba mengajar mereka tentang janji Bapa Surgawi. Dia coba mengajar mereka untuk percaya kepada Mesias yang ditunjukkan daripada tulisan-tulisan perjanjian lama. Dia cuma untuk membawa 12 murid ini mengerti bahwa kerajaan Tuhan itu akan tiba. Apa yang mereka boleh buat kalau mereka bebas daripada keraguan ini? Apa yang mereka boleh buat adalah seperti mana yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2. Roh Suci datang kepada mereka dan membuatkan mereka berkuasa, menjadi kuat, mempunyai mujizat di mana mereka boleh berbahasa dalam bahasa yang mereka tidak pernah pelajari. Mereka bebas daripada keraguan, dan sekarang oleh karena mereka bebas daripada keraguan, bebas dari kelemahan karena mereka sudah akui dan mereka merendahkan diri di depan Tuhan, mereka boleh melakukan sesuatu yang dapat dilakukan yang tidak pernah mereka lakukan kalau Roh Kudus ini tidak akan datang kepada mereka. Sekarang Israel keluar daripada tanah Mesir. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Keturunanmu akan menjadi besar dan keturunanmu akan menjadi berkat kepada semua bangsa yang ada di sekeliling. Jadi tujuan Tuhan untuk mengeluarkan mereka keluar daripada tanah Mesir adalah bukan hanya untuk memiliki tanah perjanjian, untuk memiliki satu tempat yang sudah Dia sediakan. Tetapi yang lebih penting adalah untuk mereka bersinar terang, mengatakan bahwa ada Tuhan yang hidup, yang boleh bangsa-bangsa lain percaya, di mana mereka akan tinggalkan dewa, tinggalkan patung. Tetapi malangnya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan mereka lakukan. Di mana bila mereka keluar daripada Mesir, mereka tergoda dengan acara-acara penyembahan berhala. Mereka masih teringat gaya kehidupan di tanah Mesir. Mereka masih ingat makanan-makanan di Mesir. Mereka tidak dapat mengekang hawa nafsu mereka. Sedangkan rencana Tuhan adalah kalau mereka lepas daripada penderitaan, lepas daripada hamba, mereka adalah bangsa suci, bangsa pilihan yang telah diasingkan oleh Tuhan untuk menceritakan dengan hebatnya siapa Tuhan di muka bumi. Serangan yang pertama di tanah Kanaan adalah Yeriko. Apabila dua pengintai sampai kepada Rahab, Rahab mengatakan kepada dua pengintai ini yang dia sembunyikan, dia katakan, aku sudah mendengar. Kamu tahukah bahwa Yeriko ini, kota Yeriko ini begitu gentar dengan apa yang sudah kami dengar, di mana Tuhan orang Israel telah membelah air Laut Merah, Laut Teberau. Apabila bangsa-bangsa ini mendengar,
Kami sendiri gentar, dia kata. Kami tahu bahwa Tuhan yang menyertai kamu ini kuat. Lihat apa yang Tuhan mau supaya orang Israel ini bila bebas daripada Mesir akan lakukan. Mereka harus tunjukkan, harus pamerkan dalam kehidupan mereka bahwa mereka menyembah Tuhan yang hidup. Kamu dan saya, kita yang hidup sebagai manusia yang mempunyai kelemahan. Bila kita memiliki Yesus yang adalah juru selamat, apabila kita selama ini bimbang, ragu, masih rasa bersalah, kita seolah-olah tidak percaya kepada keselamatan dan juga pengampunan Yesus Kristus. Selagi kita masih ada dalam belenggu ini, kita tidak dapat digunakan oleh Roh Kudus oleh karena kita masih mempunyai keraguan. Kita masih mempunyai kebimbangan. Belum semua hati kita diserahkan kepada Tuhan. Hanya bila kita lepas daripada keraguan ini, bila kita mengaku keraguan ini, kita serahkan semua ini kepada Tuhan, Roh Kudus akan datang dan Tuhan boleh gunakan sepenuhnya apa yang ada pada kita untuk menceritakan tentang keajaiban kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, dalam hal yang sama, maafkan saya, minum dahulu. Dalam hal yang sama, kita melihat bagaimana 12 murid Yesus selama 3 tahun setengah mereka berada di satu kebingungan siapa Yesus. Mereka sangat berharap bahwa mereka akan melihat Yesus sebagai raja. Tetapi apa yang mereka dapati adalah Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan. Ini menghancurkan kepercayaan mereka. Namun apabila Yesus berulang kali selama 40 hari selepas dia bangkit, datang kepada murid-muridnya, memberitahukan tentang kerajaan Tuhan dan memberitahu tentang kepastian bahwa Roh Kudus itu akan datang. Dan memberitahu mereka harus berada di satu tempat, jangan keluar dahulu. Atas perintah kasih pencipta ini, mereka bebas. Dan apa yang mereka boleh buat? Mereka menjadi saksi di seluruh bumi. Bermula di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sekarang di seluruh muka bumi. Kamu dan saya hidup hari ini oleh karena perintah kasih pencipta. Oleh itu sebagai kesimpulan, dalam Yohanes 8 ayat 34 mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang berdosa dan adalah hamba dosa. Apa yang kita boleh katakan tentang ini? Kita harus akui bahwa kita ini terkurung di bumi yang penuh dengan kesakitan, penderitaan, kedukaan, ketidakadilan, penganiayaan, dan kejahatan. Inilah pengalaman hidup orang Israel di tanah Mesir. Dan ini juga pengalaman hidup kita hari ini. Hari ini kita faham apa yang dimaksudkan dengan penderitaan. Banyak manusia yang mati hari ini oleh karena wabah coronavirus. Banyak yang mati mungkin tanpa mendengar pun tentang Yesus Kristus yang memberikan kedamaian. Selain daripada itu banyak yang takut, bukan saja yang terjangkit, tapi banyak yang takut untuk terjangkit. Banyak yang takut untuk keluar. Selain daripada itu, banyak yang menderita sampingannya, banyak yang menderita tidak mempunyai makanan dan uang yang cukup. Selain daripada itu, banyak yang tidak mempunyai pendapatan hari ini. Mungkin itu kamu dan saya. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat bahwa penderitaan yang harus kita alami adalah penderitaan dari segi mental. Hati kita yang risau, gusar, bimbang akan hari esok. Inilah kehidupan orang Israel. Mereka bimbang apa yang akan berlaku mengenai bangsa mereka selagi Firaun ini masih mencengkam kehidupan mereka di Mesir. Apa jawaban untuk ini? Kedua, semua orang berdosa. Hilang kemuliaan Allah. Tahukah kita bahwa bukan saja kita menderita dalam dunia ini,
Sama ada itu kesilapan saya ataupun kesilapan orang lain ataupun hanya simply oleh karena dosa dan kejahatan yang ada. Tetapi kita juga harus akui bahwa masalah yang terbesar untuk manusia ialah dosa. Saya ulangi, masalah yang terbesar adalah dosa. Kita boleh gabungkan semua kebaikan yang ada pada kita, yang semua kita sudah buat seumur hidup. Gabungkan semua itu, derma kita, bantuan kita dari segi tenaga, korban masa kita sanggup menggadaikan nyawa untuk seseorang mungkin. Gabungkan semua kebaikan ini, masih dan tetap tidak pernah akan menyelesaikan masalah dosa. Tadi kita mengerti bahwa kita ini hidup dalam penderitaan, tetapi kita juga hidup dalam masalah dosa. Dan kebaikan kita, apapun yang kita sudah lakukan kepada orang lain yang kita katakan kemurahan, itu semua bila digabungkan tidak akan pernah menyelesaikan masalah dosa. Kita mungkin melihat bahwa semua yang kita buat itu baik dan kita buat itu kemurahan hati kita. Tetapi masih kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang di Taman Eden sewaktu Adam dan Hawa berdosa adalah bukan saja kehidupan kekal, tetapi kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Hawa. Oleh karena itu hilang, maka kita hari ini juga kehilangan itu. Oleh karena dia hilang, yang hanya boleh memberikan itu adalah Tuhan. Kebaikan seperti orang Israel, tidak ada kebaikan yang mereka boleh kumpul untuk melayakkan mereka keluar daripada perhambaan Mesir. Tidak ada kebaikan manusia berdosa yang boleh kita kumpul untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, tolong kembalikan kemuliaan itu karena ini kebaikan yang kami lakukan. Itu bukan kelayakan kita. Tidak pernah menjadi kelayakan kita. Oleh yang demikian, kita harus tiba pada satu waktu. Saya sengaja letakkan paparan itu, kata-kata itu supaya Anda juga boleh baca. Karena itu kita harus tiba satu waktu di mana kita perlu mengambil keputusan, yaitu kita akan mengenepikan segala-galanya dan menggunakan banyak waktu untuk memuji Tuhan, berdoa, merendahkan diri, mengakui kelemahan dan menuntut curahan Roh Suci. Saudara-saudari, saya membaca saya teringat, ini terlintas dan saya ingin share. Kamu boleh melihat artikel ini ataupun news ini, berita ini di Google, yang mengatakan ada seorang penggusti Hakogan. Ini penggusti lama Hakogan. Dia memberikan satu kata-kata di Twitternya. Dan saya ada baca ini dan dia mengatakan, saya paraphrase ataupun saya ringkaskan dalam kata saya sendiri yang mengatakan begini. God has taken things that we have worshipped. Tuhan telah mengambil semua yang manusia sembah. Dia katakan, kamu menyembah uang, Tuhan sudah ambil. Kamu menyembah dewa ekonomi, Tuhan sudah ambil. Kamu menyembah kebebasan, Tuhan sudah ambil. Kamu menyembah segala sesuatu yang ada kamu menyembah hiburan, kamu menyembah bola sepak, kamu menyembah semua yang ada ini, kamu sembah. Sekarang dalam dunia PKP ini dia kata, dalam dunia hari ini, Tuhan sudah tarik semua itu supaya kamu dan saya menyembah Tuhan yang hidup. Saya suka dengan kenyataan ini, di mana kemungkinan, dan bukan lagi kemungkinan, saya pasti, kelanjutan PKP ini akan memberikan kita satu lagi ruang untuk mengerti, kesempatan untuk diambil, bahwa kita akhirnya harus mengenepikan semuanya seperti murid-murid Yesus di Yerusalem, membuang semua perbedaan tentang perbezaan dari sudut kedudukan, kulit, ataupun dari sudut pekerjaan di gereja kita, mengenepikan semua yang ada dalam pikiran kita hanya untuk merenung, memuji Tuhan,
merendahkan diri, berdoa, mengakui kelemahan, dan secara keluarga untuk memperbaiki hubungan keluarga kita. Saudara-saudari, kita hanya boleh bebas daripada tekanan dosa kita, bebas daripada pergumulan dosa kita, tabiat kita, apabila kita lakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Dan kamu tahu semuanya oleh karena pencipta, oleh karena perintah kasih pencipta. Oleh karena perintah kasih pencipta, dia memerhatikan kehidupan kesengsaraan. Dia mendengar doa kita selama ini. Dia tahu penderitaan yang kita alami. Oleh karena perintah kasih pencipta, dia sudah mengaruniakan Yesus Kristus supaya pergumulan kita, masalah besar kita ini yang terbesar yaitu dosa, diselesaikan. Dan sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib dan juga di kebangkitannya. Dan oleh karena perintah kasih pencipta, dia telah mencurahkan Roh Suci kepada murid-muridnya supaya perkabaran tentang Yesus itu sampai ke ujung bumi. Dan oleh karena pekerjaan murid-murid Yesus inilah perintah kasih pencipta ini sampai kepada kita, di mana kita juga akan menerima dan diperkasakan oleh Roh Kudus yang akan menjadikan kita saksi Yesus di akhir zaman. Dan satu yang harus kita saksikan, yang harus kita beritakan adalah Yesus datang segera. Amin. Inilah yang harus kita kumandangkan. Oleh itu saudara-saudari, percayalah, yakinlah bahwa pencipta memerhatikan apa yang kita alami. Percaya dan yakinlah bahwa masalah dosa, pergumulan tabiat kita yang hendak kita buang ini, yang kita harungi ini, sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Percaya dan yakinlah bila kita merendahkan diri, memilih untuk merendahkan diri, berdoa, sesungguhnya kita akan dibebaskan dari penderitaan, kesengsaraan, bebas dari masalah. Dan bila Yesus datang, kita akan keluar daripada dunia yang berdosa ini. Dan dunia yang baru akan diberikan kepada kita. Semuanya karena apa? Oleh karena perintah kasih pencipta. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa karena kita diberikan kasih pencipta dan memampukan kita untuk berdoa pada saat ini. Bapa di surga, oleh karena kasih pencipta kami tetap hidup dengan pengharapan. Oleh karena kasih pencipta kami diberi kesempatan untuk mendengar kabar ini. Dunia yang berdosa ini jahat. Dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Dunia ini penuh dengan ketakutan. Terima kasih oleh karena perintah kasih pencipta, kami mengerti bahwa Engkau akan membawa kami keluar daripada dunia ini dan kami akan mendapat tempat yang baru yang Engkau janjikan, yaitu bumi yang baru, surga dan kehidupan yang kekal. Namun sebelum semua itu berlaku, kami mau merendahkan diri, kami mau berdoa, kami mau memperbaiki kehidupan kami oleh karena kasih karunia-Mu. Biarlah itu menjadi milik kami dan kami benar-benar dapat mengerti bahwa kami diutus oleh karena perintah kasih pencipta untuk keluar memberitakan perkabaran kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terpuji nama Tuhan. Dengan ini kami berserah dan berdoa padamu Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua yang sudah bersama-sama dalam perintah kasih pencipta. Maka dengan itu bersama dengan saya lagi satu topik, yaitu 5 bahasa cinta pada jam
4 petang nanti. Jadi sebelum itu, kalau Anda ingin masih lagi stay bersama dengan saya, mari kita lihat satu lagu, kita nyanyikan satu lagu. Dan lagu ini lagu yang dinyanyikan oleh Faith First yang bertajuk Beyond the Open Door. Saya akan coba nyanyi lagu ini dan hayati Beyond the Open Door. Luar daripada ini kita akan melihat kasih Tuhan. In the things familiar, find security, resisting all the changes the days and years can bring. Inviting you, the open door, inviting you to walk in realms you've never known before. Jumpa lagi jam 4. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known before. Jumpa lagi jam 4. Sementara itu, puji Tuhan. Hear the Spirit calling to wake the living dead, to reach the huddled masses who cry out for living bread. Arise, almighty army, take out thy shield and sword, for the Father lifts his glorious lamb beside the open door. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known before. Beyond the open door is a new and fresh anointing. Hear the Spirit calling you to go. Walk on through the door, for the Lord will go before you into a greater power you've never known. Tinggi pula Tuhan. Jumpa lagi jam 4. Nanti kita kasih habis. Puji Tuhan, terima kasih karena telah bersama. Dan amin dengan lagu ini. Mari kita guna waktu Sabat ini untuk terus memuji nama Tuhan. Bila kita mempunyai Tuhan, Dia akan berikan kita kuasa di mana Dia menyuruh kita pergi dan kita akan bersaksi bagi namanya. Tuhan memberkati dan minta maaf tidak dapat kasih habis itu lagu tinggi pula. Tapi setinggi-tinggi lagu itu, tinggi lagi kasih pencipta kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Sabat dan jumpa lagi jam 4. Thank you. Bye-bye.